Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita dari BEM, yaitu Bincang-Bincang Mahasiswa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu kedua dari Wakil Presiden Mahasiswa kita, yaitu Kak Della. Halo Kak Della. Hai. Apa kabar nih Kak? Puji Tuhan, kabar baik. Sur, apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Kesibukannya sekarang apa Kak? Kesibukan sekarang selain kuliah ya, kakak juga tergabung dalam relawan. Tapi untuk relawan ini, kakak nih jadi relawannya bolong-bolong Sur ya. Wah, nggak apa-apa dong. Iya. Yang penting kan kita udah ada sedikit pergerakan nih. Iya kan? betul, saya kan selain kuliah jadi relawan, kita juga di sini kakak juga jagain kos, jadi pasti beres-beres kos lah gitu Ibu sekitar kos itu. dong. Iya sekitaran itulah, tapi bukan kos punya kita. Oh, boleh. Kan insya Allah nanti jadi ibu kos benar-benar kan yang punya kita Amin. sendiri. Iya. Kegiatan relawan banjir. Apa-apa aja tuh Kak kegiatannya yang udah dilakuin nih? Karena kakak bolong-bolong tadi ya Sur, jadi kakak kurang mengetahui apa kegiatan yang mereka lakukan di lapangan. Tapi di sini kakak sebagai wakil ketua BEM yang juga gantikan Bang Ego selama Bang Ego magang kemarin. Kakak nih biasanya 2 hari sekali atau dalam 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali gitulah kakak pasti kayak gimana ya, evaluasi mereka ke sana. Jadi kakak ngeliatin benar nggak sih mereka nih turun hari ini gitu. Pengawas. Iya, pengawas. Karena mereka ada titipan dari Bang Ego buat kakak gitu. Setahu kakak nih sebagai pengawas, mereka udah kemana-mana aja nih Kak? Oh ya, relawan ini turun sendiri kah, mahasiswa saja kah, atau ada bergabung sama lembaga lain? Oke, untuk mereka nih setahu kakak dari mahasiswa itu bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi mereka gabung untuk turun. Wah, hebat Iya. juga nih mahasiswa. Iya. Kakak sebagai wakil presiden mahasiswa menggantikan sementara ya 2 Iya. bulan lebih ya kemarin ya. Lumayan itu bebannya. Wah, apa aja tuh Kak bebannya, mungkin bisa diceritakan biar Pak Presma nih bisa melihat nih keluh Oke. kesahnya. Oke, yang pasti bebannya itu dalam apa sih namanya? Kayak kita mau mencari keputusan. Menyatukan banyak pendapat di banyak kepala itu tuh susah luar biasa. Lalu untuk mengajak orang untuk bekerja sama itu juga susah. Terutama mahasiswa-mahasiswa kita nih yang anak BEM nih susah sekali. Oh, Iya, oke. betul. Siapa itu? Banyak sekali. Tapi maksudnya tapi ada kan Kak, maksudnya yang bergerak membantu Kakak. Ada dong. Boleh spill kali. Oke, yang biasanya membantu saya itu yang pertama ya. Ini nih anak-anak dari kayak ini yang lebih aktif nih yang ketua-ketuanya lah ya. Kabit-kabitnya. Iya, soalnya promosi juga ya di BEM Bermanfaat ini kami juga melaksanakan suatu kegiatan yang namanya itu Petani Milenial. Kegiatan itu kami lakukan di Antong Layan. Iya, dengan ibu-ibu yang PKK di juga. Sabang itu ya Kak? Yes, benar sekali. Oke, di situ kami juga diajarkan cara bercocok tanam ya. Sana tuh kami ada nanam sawi hidroponik, habis itu cabe, timun, jagung juga ada. Dan hasil dari penjualan itu juga lumayan Sur. Mahasiswa ini yang ikut jadi petani milenial ini dari BEM saja kah? Iya dari BEM saja, karena ini program kerjanya dari Menteri Luar Negeri. Oh, Iya. Ya. Boleh tahu enggak nih, udah dapat banyak penghasilan enggak misalkan dari situ? Untuk penghasilannya, untuk penghasilan kami sekarang berhubungan juga saya bendahara ya di sini. Iya, jadi untuk penghasilan sekarang itu kurang lebih uang yang ada di saya itu kemarin 2 juta pas. 2 juta pas. Iya. Targetnya kemana? Pasarnya?
Pasarnya itu. Lewat misalkan pemasarannya lewat mana gitu? Oh iya, untuk pemasarannya yang pertama kami posting di media sosial, lalu yang kedua ini ada pelanggan setianya yaitu Ibu PKK. Wah, itu sih pasti Iya kayaknya ya. dong. Ibu-ibu pasti nyari yang seger-seger gitu Pasti. kan. Yang saya tahu tentang penanaman itu, ada nggak sih memakai pestisida yang menggunakan bahan kimia? Soalnya kan kemarin saya pernah ikut. Iya. Cuman pada akhirnya saya nggak ikut karena nggak ada temen nih. Karena saya bukan dari BEM. Nggak apa-apa, gabung aja, nggak apa-apa. Oh, nggak apa nih Kak? Nggak apa-apa. Wah, Kita nanti terbuka. ya. Iya, boleh sekali. Sip. Itu mengandung pestisida atau enggak? Untuk yang itu ya, kalau dibilang mengandung pestisida, ya pasti kita menggunakan, tapi dengan ukuran yang emang Masih udah sesuai Oh, gitu. Oke. Lalu untuk media tanamnya, kita juga ada 2 tempat Sur. Ada hidroponik dan ada yang ditanam di tanah langsung. Jadi dapat dua ini pelajarannya. Tadi berapa banyak tadi Kak tanaman-tanamannya? Berapa ya? Cabe, abis itu sawi hidroponik, timun, sama apa namanya tadi? Jagung. Iya. 4. Ini Oh kan iya, seledri juga, seledri lupa. juga. Iya, Jangan 5. lupain dong, walaupun kecil. Iya. Lumayan itu, Sur. Itulah. Ini kan udah mau akhir masa jabatan kan, karena ini proker juga. Apakah masa jabatan habis maka petani milenial ini bakal hilang? Oh tidak. Ini petani milenial ini sebenarnya nggak bakalan habis, nggak bakalan bisa stop sampai di situ aja. Itu kan dari kemauan kita masing-masing kan. Iya. Jadi ketika kakak berharap ya, ketika masa jabatan kami berdua Bang Ego ini atau BEM bermanfaat ini selesai, kakak mau program kerja yang bertani ini dilanjutkan. Oke. Karena apa? Besar loh pemasukan kita dari situ. Dan juga untuk bertani ini kan kita kan kalau di luar kita tuh pasti bayar kan kalau mau ikut pelatihan gitu. Iya. Di sini ini enggak gratis, kita diajarkan loh. Ini program dari mana Kak? Maksudnya sebelum BEM gitu kan ada kerja sama-sama luar kah gitu? Oh, sama ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK. Iya. Wah, keren nih. Keren dong. Terus, nah jadi petani ini kan bukan hanya dari orang-orang tua aja gitu yang bertani, tapi anak muda juga harus petani. Makanya namanya petani milenial gitu. Mantap. Karena semangat muda dong. Dalam pemasarannya ada inovasi nggak Kak? Misalkan jagung jadi jasuke atau apa gitu? Oh, belum ada itu Sur. Untuk pemasarannya kami masih kayak sistem misalnya nih Suryani pesan, baru kami petik langsung diantarkan, jadi masih seger. Iya. Berarti emang masih seger ya. Iya. Jadi mantap sih, parah. Mau pesan nggak Sur? Nanti jalan kayaknya lagi Boleh. nggak ada duit. Mahasiswa nih, aduh, kendalanya uang terus ya. Jangan ditanyakan lagi. Iya. Kak kerja juga Kak? Untuk sekarang sih selain bantu-bantu kos kan, bantu-bantu bersihkan kos, kakak juga kerja sama nai-nai kakak gitu. Dan juga ada juga sih biasanya dapat tawaran buatkan misalnya nih ada tugas lah dari adik-adik tingkat yang kasih kakak kerjakan. Lumayan, harga kawan sih. Iya. Tapi setidaknya ada untuk uang jajan. Iya, ada lah gitu kan, uang bensin lah. Ya, kita ngomongin masa mahasiswa. Iya. Agak panas nih kan. Mahasiswa, saya tuh ada dengar sindiran bahwa mahasiswa di Sanggau ya, lebih tepatnya itu apatis. Oke, masa bodoh ya. Iya. Bagaimana nih tanggapan kakak mengenai sindiran seperti itu? Oke. Karena saya juga mahasiswa, jadi saya juga merasa. Oke, biasanya kan dari dosen sendiri ya, atau dari staf-staf. Saya juga kan sebagai wakil presiden mahasiswa di sini. Jadi biasanya mereka tuh bilang, kenapa sih mahasiswa atau ormawa ini tidak bergerak? Katanya kan. Dari saya sendiri ini rasanya kami ini udah mau bergerak gitu, tapi banyak aja penghambat gitu. Misalnya ini dari mahasiswanya sendiri kurang mau ikut bergabung, lalu nggak ada semangat gotong royongnya.
Yang kakak heran gini seperti ini Sur. Mereka nih alasan paling apa namanya? Paling banyak tuh, nggak sempat Kak ngerjakan tugas, takut IPK turun. Oh my god. Kita juga ada tugas. Itu gitu dia Sur yang agak bingung kan. Kakak tuh selalu bilang mereka kayak ini, nggak usah takut IPK turun. Yang menentukan kalian kerja nanti itu bukan dari IPK kalian. Memang ada sebagian dari IPK, tapi yang dibutuhkan itu skill. Yes, benar sekali. IPK tuh gimana ya? Orang IPK-nya rendah belum tentu skillnya juga rendah. Iya, bisa jadi dia lebih dari yang IPK-nya tinggi. Betul. Gitu. Mari kita mencuci otak adik-adik kita Kak, dan teman-teman kita. Karena saya sendiri pun emang merasa kesal juga sih. Maksudnya saya ingin mengajak mereka. Bukan kita menyesatkan ya, karena saya pun ada tugas, kakak juga ada tugas. Kok kita bisa, kalian enggak? Gitu kan. Sedih banget gitu. Mengapa sih? Mahasiswa loh Anda, bukan siswa lagi gitu. Pada intinya kita tuh harus pandai-pandai bagi waktu loh. Benar. Ingat moto Polnep? Tepat waktu, tepat ukuran, aturan. Nah itu dia. Mungkin mau dijelaskan visi misinya. Oke. Kalau dibilang nggak ada waktu Surya, jujur kakak juga nggak ada waktu kan. Bangun subuh, lanjut kerja, lanjut kampus, balik dari kampus rapat, habis rapat pulang lagi, kerja lagi, tidur, ngerjakan tugas. Kakak tuh ngerjakan tugas tuh, kalau orang kan biasa kan ngerjakan tugas itu kalau nggak sore pasti malam kan. Kalau kakak nggak bisa subuh. Karena kakak harus tidur dulu. Tidur kakak tuh lebih penting. Iya pasti sih. Walaupun tugas juga penting, tapi tidur lebih penting. Karena kalau tidur ndak teratur juga, kita nggak bakal bisa ngerjain apapun. Iya betul. Kan? Sama sih Kak, maksudnya mereka ngeluh banyak tugas gitu kan, kesal gitu. Saya juga ikut organisasi luar kan. Kok masih bisa gitu kan, masih bisa membagi waktu saya di mana saya ngerjakan tugas. Kalian ini masih maba loh, maba sih Kak yang lebih saya kayaknya tuh. Ngerasa sih Kak, ngerasa gak sih? Kayak sih. Maba tuh banyak keluhannya. Soalnya apa? Dari diri kakak pribadi ya. Semester 1 itu cobaannya paling berat Sur. Dikasih tugas kan, apalagi kita akuntansi kan. Masih dikasih tugas tuh buatlah laporan keuangan dari jurnal sampai ke buku besar. Itu tuh udah pusing minta ampun. Soalnya apalagi kan kita kan belum pernah belajar tentang akuntansi kan sebelumnya. Soalnya kan IPS tuh kan cuma menyindirnya tuh tentang yang dasar-dasarnya aja. Iya betul. Jujur waktu semester 1 itu terasa kayaknya salah jurusan lah ini gitu Sur. Lalu lanjutkan semester 1, semester 2 nih udah agak-agak aman rasanya. Pertengahannya tuh di semester 3 Sur. Asli di situ rasanya mau lanjut atau enggak sih gitu. Kalau aku tuh Kak makin next semester kayaknya makin malas nih. Nggak tahu apa tuh faktornya tuh. Padahal masih bisa terhandle semua gitu. Saya juga kerja juga kan, ngajar. Kerja juga. Apa Sur? Ngajar les. Ibu guru nih. Waduh. Guru apa nih? Akuntansi. Wah. Belum terlalu. Belum. Itulah. Anak-anak SD aja. Jadi kalian jangan merasa kalau misalkan kalian tuh nggak mampu gitu loh. Jangan menjadikan tugas itu sebagai beban kan Kak. Pasti mampu kok. Pasti mampu. Karena nggak mungkin kalian tuh nggak bisa. Yang membuat kalian tuh nggak bisa bergerak ya pikiran kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa nggak bisa, itu ya kan. Aku nggak bisa nih, banyak tugas nih, pasti nggak bakal selesai nih kalau ikut kegiatan lain. Itu kan dari pikiran kita sendiri gitu. Karena diri kita sendiri yang harus meracuni diri kita sendiri gitu loh. Yes, benar. Kalau misalkan pikiran kita aja terbelenggu, gimana mau bergerak? Ya itu dia. Dan juga kita tuh harus gimana ya? Harus punya kayak punya banyak hubungan dengan orang lain. Hubungan yang baik ya Sur. Jadi biasa kan mahasiswa kan takut sama dosen nih. Kalau kakak malah dosen tuh buat kakak teman. Tapi dalam hal saya tahu di mana batasannya, di mana saya harus menjadi mahasiswa dan dosen, di mana saya harus menjadi teman, gitu. Mungkin ada tipsnya Kak. Tipsnya? Soalnya saya karena saya angkatan corona, jadi kan jarang ke kampus gitu. Kakak kan angkatan yang maksudnya masuknya masih ketemu sama dosen kan. Saya angkatan kabut asap Sur.
Sama-sama pakai masker ya kita. Ya, benar sekali. Oke, tipsnya ya, gimana ya? Kayak tuh karena kakak ini orangnya yang kalau ketemu orang kayak hai gitu kan, langsung, friendly iya. gitu. Ya jadi itu nggak tahu kakak mau gimana kasih tips. Jadi, pokoknya selalu ikutin senyum, alur aja. ramah. Iya, ngikutin alur aja gitu. Pokoknya kita tuh gimana ya? Kalau ada orang yang lebih tua dari kita ya, setidaknya kita tuh hormati dia. Hormatnya tuh nggak perlu kayak hormat yang bendera Iya. gitu kan. Aku kadang masih kaku loh Kak, Iya. karena emang jarang ke kampus juga kan. Cuman udah mulai tatap muka. Ini kan udah agak santai. Iya. Tapi dulu tuh awal Pasti takut ketemu dosen ya. bukan takut sih Kak, lebih nggak tahu mana dosen, Mana mahasiswa karena jarang ketemu karena dosen-dosen gitu. kita kan masih muda juga Iya, gitu betul. kan. Ganteng gak sih? Mulai digibah ya. Iya dong. Kak, ini Iya. kan udah mau akhir periode. Pasti mau nyari bibit-bibit baru kan? Aduh. Ada nggak nih? Ada nggak nih kalimat-kalimat positif yang bisa mengajak mereka gitu kan untuk aktif nanti di organisasi? Untuk siapapun penerus saya dan Bang Ego yang selanjutnya, saya tuh minta kepada kalian satu, kalau misalnya dalam organisasi ini terjadi perselisihan, kalian tuh jangan sampai mengumbar-ngumbarkan perselisihan kalian itu kepada pihak luar, tapi selesaikan di organisasi itu sendiri dengan cara musyawarah. Lalu yang kedua, tetap sabar dalam menjalani tugas. Biasanya kan ada nih Surya, kalau kita nih lagi dikasih tugas gitu kan, ada juga ngeluhnya, nggak sempat saya bang turun hari ini bang gitu kan, saya lagi sibuk katanya. Ya kembali lagi ke topik tadi kan, Iya. semua orang punya kesibukan masing-masing. Cuma gitu. tergantung kitanya Iya. lagi. Gitu. Lalu yang ketiga, harus selalu komitmen. Iya, komitmen itu penting. Itu dia. Bukan hanya dalam Hubungan. padahal saya jomblo, komitmen sama siapa coba? Aduh. Saya juga jomblo, Sur. Aduh, jangan aminin aja ya. Jangan. Oke, mungkin podcast kita sampai sini aja Oke. bersama Wapresma karena kalau dilanjutin ini nggak bakal selesai. Ngerumpi terus kita ya. Ngerumpi terus. Sama-sama perempuan, aduh. Iya, udah betul. Pasti panjang kali lebar. Nah, teman-teman jangan pernah takut berorganisasi. Sekali lagi saya bilang, yang membuat kamu itu tidak bisa bergerak adalah pikiran kamu sendiri. Kalau kamu merasa bisa, maka semua bisa dilakuin. Saya banyak juga ikut organisasi luar, saya juga ikut organisasi di kampus. Tapi mengapa saya bisa sampai semester 3? Ya karena saya rasa saya bisa, saya semangat. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.